Oke, di sini ada teorema format. Penjelasannya, jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan P, yaitu AP sama dengan 1, maka AP min 1 kongruensi 1 modulo P. Soal pertama, tentukan hasil pembagian dari 5 pangkat 8.739 dibagi 637. Oke, penyelesaiannya kita bawa dalam bentuk teorema format. 5 teorema formatnya 5 pangkat 673 kongruensi 1 modulo 673 di sini, maka 5 pangkat 8.739 kongruensi 5 pangkat 672 kali 13 ditambah 3 modulo 673. Modulo 673 karena 8.739 itu hasil dari 672 dikali 13 tambah 3. Terus nih 8.739 kongruensi 5 pangkat 672 kurung pangkat 13 kali 5 pangkat 3 modulo 673. Karena ininya 5 pangkat 673 kongruensi 1 modulo 673, jadi 5 pangkat 8.739 kongruen 1 pangkat 13 kali 5 pangkat 3 modulo 673, jadi 5 pangkat 8.739 dibagi 673 tersisa 125. Contoh soal kedua yaitu 10 pangkat 10.000 dibagi 17 bagi
17. Kita bawa di teorema format jadi 10 pangkat 16 kongruensi 1 modulo 17. Maka 10 pangkat 10.000 kongruensi 10 pangkat 16 kali 625 modulo 7. Nah, kenapa 16 kali 625? Karena hasil dari 16 kali 625 yaitu 10.000. Oke, selanjutnya 10 pangkat 10.000 kongruensi dalam kurung 10 pangkat 16, kita keluarkan 625 modulo 17. Juga 17 ya, maaf salah. Terus karena di sini 10 pangkat 16 kongruensi 1 modulo 17, jadi 10 pangkat 10.000 kongruensi 1 pangkat 625 modulo 17, 10 pangkat 10.000 kongruensi 1 modulo 17. Jadi 10 pangkat 10.000 dibagi 17 bersisa 1. Oke, demikian dari saya tentang teorema Fermat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema Wilson 6.5. Untuk penjelasannya, jika P suatu bilangan prima, maka kekongruenan X pangkat 2 kongruen 1 modulo P, maka mempunyai tepat dua solusi, yaitu 1 dan P min 1. Contoh soal pertama, jika P suatu bilangan prima yang lebih dari 5, maka 2P min 3 faktorial plus 1 kongruen 0 modulo P. Jawabannya, ingat teorema Wilson. Jika P bilangan prima, maka P min 1 faktorial kongruen min 1 modulo P. Jadi, P min 1 faktorial kongruen min 1 modulo P. P min 1 kali, karena di sini kan kita cari P, di sini P 3 faktorial, maka kita jabarkan jadi P min 1 kali P min 2 kali P min 3 faktorial kongruen min 1 modulo P. Jadi P min 1 kali P min 2 kali P min 3 faktorial kongruen min 1 plus P modulo P. Karena di sini min 1, di sini juga min 1, jadi kita coret yang ini. Kita coret jadi
P min 2 kali P min 3 faktorial kongruen 1 modulo P. Hasilnya min 2 kali P min 3 faktorial kongruen 1 modulo P. Karena di sini masih bernilai negatif, jadi kita sama-sama kalikan dengan min 1. Nah, di sini 2 min 3 faktorial kongruen min 1. Min 1 karena 1 kali min 1 hasilnya min 1 ya, min 1 modulo P. Dan di sini juga masih ada negatif, jadi kita tambahkan saja. Tambah 2 P min 3 faktorial plus 1 kongruen 0 modulo P. Jadi ini sudah terbukti ya hasilnya. Untuk carilah solusi dari X pangkat 2 plus 1 modulo P. Jawabannya X pangkat 2 kongruen 1 modulo 7. Ingat 7 adalah bilangan prima, 7-nya ini 7 bilangan prima. Jadi solusinya X kongruen 1 dan X kongruen P min 1. Jadi kongruen 7 min 1 sama dengan 6. Karena 7 kurang 1 ini kan P. Kongruen ini nomor 7. Jadi 7 min 1 sama dengan 6. Jadi solusi dari X pangkat 2 kongruen 1 modulo 7 adalah 1 dan 6. Ini 6. Sekarang kita masuk di teorema Wilson 6.7. Jika P suatu bilangan prima, maka P min 1 faktorial kongruen min 1 modulo P. Contoh soalnya, P sama dengan 7. Tunjukkan bahwa 6 faktorial kongruen 6 modulo 7 atau 6 faktorial kongruen min 1 modulo 7. Karena P-nya adalah 7, dapat dipasangkan A dan A aksen dari 2 sampai 5. Maka terdapat 2 pasang bilangan hasil kalinya kongruen 7 dengan 1. Ini jawabannya. 2 kali 4 kongruen 1 modulo 7 dan 3 kali 5 kongruen 1 modulo 7. Hasil kali 2 ruas kekongruenan yang 2 ini yaitu kita jabarkan ini 2 kali 4 yang ini, terus 3 kali 5 yang ini, kongruen 1 modulo 7 kita jabarkan jadi 2 kali 4 kali 3 kali 5 kali 6. Kan ini dikali 6 ya semuanya. Kongruen 6 modulo 7. Jadi 6 faktorial kongruen 6 modulo 7. Jadi 6 faktorial kongruen min 1 modulo 7. Sekarang kita masuk di teorema Wilson 6.8. Jika P suatu bilangan prima ganjil, maka pengkongruenan X pangkat 3 plus 1 kongruen 0 modulo 7 mempunyai solusi jika dan hanya jika P kongruen 1 modulo P. Contoh soalnya, selesaikan pengkongruenan X pangkat 2 tambah 1 plus 1 kongruen 0 modulo 13. Karena 13-nya itu bilangan prima yang ini berbentuk 4K plus 1, maka mempunyai solusi yaitu 13 min 1 dibagi 2 faktorial
sama dengan 6. 6 faktorial kan 13 kurang 1 12 dibagi 2 6 terus sama dengan 720 kongruen 5 modulo 13 dapat diperiksa dengan substitusi 5 pada X dalam pengkongruenan tersebut. Jadi X pangkat 2 tambah 1 sama dengan 5 pangkat 2 tambah 1 sama dengan 25 plus 1. Hasilnya kan 26 ini. 5 pangkat 2 berarti kan 25 tambah 1, 26. Kongruen 0 modulo 13. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.